Halo teman-teman, balik lagi di channel Rido Setiawan. Melanjutkan pembahasan soal OSK 2023 yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 46. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita masuk ke pembahasan soalnya. Baik, soal nomor 46. Monomer yang digunakan untuk mendapatkan polimer di atas adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, dari struktur polimer di atas ini, teman-teman bisa cari keberulangannya itu ada di struktur yang mana. Pertama, teman-teman lihat di sini. Setiap dua karbon itu ada dua atom Cl. Maka keberulangan dari polimer ini adalah dari struktur dua karbon. Sehingga kita bisa tulis unit berulangnya adalah strukturnya seperti ini. Nah, dari unit berulang ini teman-teman kemudian bisa menentukan monomernya adalah suatu alkena dari unit berulang ini. Berarti struktur monomernya seperti ini. Nah, senyawa ini kalau kita beri nama, namanya adalah senyawa kloroetena, senyawa alkena. Berarti jawaban untuk soal 46 ini adalah yang E. Baik, berikutnya soal nomor 47. Berikut ini merupakan polimer alam, kecuali titik-titik. Caranya bagaimana? Untuk menjawab soal ini, teman-teman bisa lihat dari kelima pilihan di sini. Untuk polimer katun, sutra, sama wol, ini tentunya polimer yang diperoleh dari bahan alam ya, yang biasa digunakan untuk pembuatan pakaian. Kemudian yang E, bahan lateks, ini merupakan bahan karet alam yang diambil dari getah pohon karet, sehingga termasuk polimer alam. Nah, yang bukan merupakan polimer alam atau yang termasuk polimer sintesis adalah polimer nilon. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang D. Baik, berikutnya soal nomor 48. Kristal emas atau AU dan kristal perak atau AG memiliki tipe sel satuan yang sama, yaitu kubus berpusat muka. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang benar adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman bisa lihat dari soal ini, struktur kristal dari AU dan AG itu tipenya sama, yaitu kubus berpusat muka atau biasa disebut FCC, Face Centered Cubic. Nah, dimana untuk gambar struktur unit selnya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, dari keempat pernyataan ini kita bisa lihat satu persatu. Dari pernyataan yang pertama, massa jenis kristal AU sama dengan kristal AG. Nah, untuk menghitung massa jenis kristal, rumusnya adalah densitas sama dengan N besar kali nilai AR atau MR dibagi bilangan Avogadro kali volumenya. Kalau untuk unit sel kubus, volumenya sama dengan A pangkat 3, panjang rusuk pangkat 3. Nah, dimana dari rumus densitas ini teman-teman bisa lihat nilai AR dari AG sama AU udah pasti beda, sehingga nilai densitasnya sudah pasti beda. Maka pernyataan yang pertama ini salah. Nah, sebelum lanjut ke pernyataan yang kedua, bagi teman-teman yang bingung untuk pembahasan materi struktur kristal padatan, teman-teman bisa cek video saya yang ada di sini. Teman-teman bisa klik di pojok kanan video ini.
Nah, di situ saya sudah bahas terkait materi struktur kristal padatan dari awal sampai akhir. Baik, kita lanjutkan untuk pernyataan yang kedua. Persen volume terisi dalam kristal AU sama dengan kristal AG. Karena unit selnya sama, yaitu FCC, maka pasti persen volume terisinya juga sama. Sehingga pernyataan yang nomor 2 ini benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, panjang rusuk sel satuan kristal AU sama dengan kristal AG. Nah, untuk unit sel FCC, panjang rusuk sel satuan itu ada hubungannya dengan nilai jari-jari atomnya. Nah, di mana hubungannya dinyatakan dengan persamaan 4R sama dengan A akar 2. Nah, dari hubungan ini, nilai R itu jari-jari atom, nilai A adalah panjang rusuk kubusnya. Nah, panjang rusuk kubus ini bergantung dengan nilai R. Sehingga pasti untuk kristal AU sama AG panjang rusuk kubusnya berbeda. Maka pernyataan yang nomor 3 ini salah. Dan yang terakhir, pernyataan yang keempat, bilangan koordinasi atom penyusun kristal AU sama dengan kristal AG. Karena unit selnya sama-sama FCC, bilangan koordinasinya sama, yaitu 12 untuk kristal FCC. Sehingga pernyataan yang nomor 4 ini benar. Maka jawaban untuk soal nomor 48 ini adalah pernyataan yang nomor 2 dan nomor 4, yaitu jawaban yang D. Baik, kita lanjutkan soal nomor 49. Padatan MX mengkristal dengan struktur berikut. Panjang rusuk sel satuan tersebut adalah 629,2 pikometer. Ion M+ dilambangkan sebagai bola berwarna biru. Ion X- dilambangkan sebagai bola berwarna hijau. Jari-jari X- diketahui 1,3 kali lebih besar daripada jari-jari M+. Berdasarkan informasi tersebut, massa jenis padatan MX dan jari-jari ion M+ secara berturut-turut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Pertama, teman-teman bisa hitung nilai densitasnya atau massa jenis padatan MX. Rumusnya tadi N besar kali nilai AR atau MR dibagi bilangan Avogadro dikalikan volume kubusnya. Karena di sini kubus, volume kubus itu bisa kita hitung dari nilai panjang rusuk kubusnya pangkat 3. Nah, untuk unit sel kristal MX ini sama seperti unit sel dari kristal NaCl, di mana teman-teman bisa lihat posisi dari ion M+ yang berwarna biru ini menempati posisi di setiap rusuk kubus dan ada satu di tengah. Sementara posisi ion X- yang berwarna hijau menempati posisi seperti kristal FCC. Sehingga kita bisa hitung jumlah ion X-nya ada dalam satu unit selnya itu ada 4, jumlah M+-nya itu ada 4 juga. Cara ngitungnya bagaimana? Ion X-nya ini ada di setiap titik sudut kubus. Jumlah atom yang ada di setiap titik sudut kubus itu yang masuk ke dalam kubus hanya 1/8-nya. Sementara ada sebanyak 8 atom yang ada di titik sudut kubus. Berarti 1/8 kali 8 ditambah ion X-nya selain di titik sudut kubus ada di setiap muka kubusnya. Di mana jumlah atom bagian atom yang masuk ke dalam kubus yang ada di muka kubus itu hanya setengah bagian saja. Berarti setengah kali total atom yang di muka kubus ada 6. Maka jumlah X-nya ada 1 ditambah 3, berarti ada 4. Sementara untuk menghitung jumlah M+-nya, jumlah M+-nya itu
pasti harusnya sama dengan jumlah X-min karena rumus kimianya MX. Tapi kalau kita hitung dari gambar ini, ion M plusnya itu ada di setiap rusuk kubus. Jumlah bagian M plus yang masuk ke dalam kubus yang ada di rusuk ini hanya 1/4 bagiannya. Sehingga kita bisa hitung 1/4 kali total M plus yang ada di rusuk itu ada 12 ditambah 1 ion M plus yang di tengah-tengah kubus, berarti 1 bagian full masuk di dalam kubus, berarti ditambah 1. Maka hasilnya 1/4 kali 12 itu 3 ditambah 1 4. Maka jumlah molekul MX dalam 1 unit sel kubus ini adalah 4 molekul, sehingga nilai N-nya 4. Kemudian nilai MR-nya bisa kita hitung. MR dari MX berarti ARM 39 ditambah ARX 35,5. Maka MR-nya sama dengan 74,5. Sehingga kita bisa masukkan ke rumus densitas, nilai N-nya itu 4 kali MR-nya 74,5, kemudian dibagi bilangan Avogadro 6,022 kali 10 pangkat 23, dikalikan panjang rusuk sel satuan kubusnya adalah 629,2 pikometer. Nah, ini harus kita ubah dulu ke sentimeter. Kenapa harus sentimeter? Karena satuan densitas yang kita inginkan adalah dalam gram per sentimeter pangkat 3. Berarti panjang rusuk kubusnya harus kita ubah ke sentimeter. Dari pikometer ke sentimeter itu kita kalikan 10 pangkat minus 10. Berarti nilai A-nya kita kalikan 10 pangkat minus 10. Jadinya 629,2 kali 10 pangkat minus 10 dipangkatkan 3. Maka kita bisa hitung di kalkulator. 4 kali 74,5 dibagi 6,022 kali 10 pangkat 23 kali dalam kurung 629,2 kali 10 pangkat minus 10 tutup kurung dipangkatkan 3. Nah, hasilnya adalah 1,987 gram per sentimeter pangkat 3. Ini nilai densitas dari padatan MX. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah jari-jari ion M+. Nah, untuk unit sel kubus ini, hubungan jari-jari dengan panjang rusuk kubus, kalian bisa lihat dari satu rusuk kubusnya. Jadi ion X- dengan ion M+ dan satu ion X- lagi ini saling bersentuhan di setiap rusuk kubus. Sehingga bagian ini kalau kita gambarkan dengan gambar aslinya, itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Di mana dari titik sini sampai sini ini adalah jari-jari dari X-men. Dari sini sampai sini juga jari-jari dari X-men. Karena setengah bola ya, setengah potongan bola. Sementara dari sini sampai sini, yang di tengah ini setara dengan diameter bola warna biru. Diameter itu berarti 2 kali jari-jari. Berarti 2 kali jari-jari dari M+. Maka total panjang rusuk kubus kita sebut sebagai nilai A setara dengan 2 kali jari-jari M+ ditambah 2 kali jari-jari X-men. Nilai panjang rusuknya 629,2 sama dengan 2 kali jari-jari M+ ditambah 2 kali jari-jari X-men
diketahui 1,3 kali lebih besar daripada jari-jari M+. Berarti kita bisa ganti Rx min dengan 1,3 kali Rm+. Berarti bagian kanan hasilnya 2 ditambah 2 kali 1,3. 2 kali 1,3 hasilnya 2,6. Maka 2 ditambah 2,6 hasilnya 4,6. Maka jari-jari dari M+ sama dengan, kita bisa hitung di kalkulator, 629,2 dibagi dengan 4,6. Hasilnya 136,8 atau 136,78. Satuannya pikometer. Sehingga jawaban untuk soal nomor 49 ini adalah yang B. Densitasnya 1,987 gram per cm pangkat 3 dan jari-jari M+ nya 136,78 pikometer. Nah, berikutnya soal nomor 50. Isotop nihonium NH nomor atom 113 pertama kali disintesis pada tahun 2003 melalui tahapan reaksi berikut. Nilai A dan D masing-masing adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman bisa lihat ini termasuk reaksi inti atau reaksi radioaktif, di mana di dalam reaksi inti persamaan reaksi setaranya adalah total nomor atom di kiri itu harus sama dengan total nomor atom di kanan. Total nomor massa di kiri itu harus sama dengan total nomor massa di kanan. Maka dari reaksi yang pertama, total nomor atom di kiri 95 plus B itu sama dengan total nomor atom di kanan, yaitu C. Dan total nomor massa di kiri 243 plus A itu sama dengan total nomor massa di kanan, yaitu D. Nah, kemudian kita bisa lihat dulu dari reaksi yang ketiga. Nah, di sini partikel yang dihasilkan adalah partikel alfa. Partikel alfa itu partikel yang memiliki nomor atom 2 dan nomor massa 4. Maka total nomor atomnya yang di kiri itu C sama dengan total nomor atom di kanan 113 plus 2. Berarti nilai C-nya adalah 115. Kemudian total nomor massa di kiri E, total nomor massa di kanan 284 plus 4. Berarti 288. Sehingga nilai E adalah 288. Kemudian dari reaksi yang kedua, total massa di kiri adalah D sama dengan total massa di kanan yaitu E, ditambah di sini ada 3 partikel neutron. Masing-masing partikel neutron nomor massanya itu 1. Berarti kalau ada 3 partikel, total nomor massanya dikali 3, berarti plus 3. Maka nilai D sama dengan 288 plus 3. Berarti sama dengan 291. Ini nilai dari D. Sehingga kita bisa hubungkan ke persamaan yang kedua dari atas tadi. Nilai 243 plus A itu sama dengan nilai D, yaitu 291. Maka nilai A sama dengan 291 dikurang 243. Hasilnya sama dengan 48. Sehingga nilai A-nya 48, nilai D-nya 291. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 50 ini adalah yang E. Nah, itu teman-teman pembahasan soal OSK tahun 2023 sampai soal nomor 50. Semua soal sudah saya bahas dari soal nomor 1 sampai soal 50. Bagi teman-teman yang belum menonton video saya yang sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa tonton di playlist pembahasan OSK Kimia tahun 2023. Semua saya taruh di playlist tersebut dari soal nomor 1 sampai soal nomor 50.
Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa chat saya langsung di nomor WA yang ada di deskripsi video ini. Jika teman-teman butuh bimbingan belajar untuk persiapan OSK tahun 2024, teman-teman bisa hubungi di nomor saya yang ada di deskripsi video ini. Nah, untuk pembahasan di video selanjutnya, saya akan bahas soal OSP tahun 2023. Nah, jika teman-teman tertarik dengan pembahasan video saya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like videonya jika bermanfaat, dan share videonya ke teman-teman yang lain supaya dapat manfaat juga. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.